Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lapisan atmosfer bumi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anindya Hanisah dari kelas Sains Informasi Geografi kelas 1A dengan NIM 2104872. Apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet untuk melindungi permukaan dan menjaga ekosistem udara dari suatu planet. Fungsi atmosfer. Yang pertama sebagai pelindung bumi. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi-radiasi matahari yang berbahaya, serta berperan untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Tempat terjadinya cuaca. Atmosfer merupakan tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim, dan juga sebagai filter dan pengaturan radiasi sinar matahari yang mempengaruhi gejala unsur-unsur cuaca dan iklim yang lainnya. 3. Sebagai agen siklus hidrologi. Atmosfer merupakan agen dalam rangkaian siklus hidrologi, yaitu penampung uap air sehingga dapat didistribusikan dengan merata. 4. Tempat penampungan gas. Atmosfer tersusun dari berbagai macam jenis gas yang diantaranya dibutuhkan untuk makhluk hidup. 5. Pengembangan teknologi dan transportasi. Atmosfer sebagai media mentransmisikan dan memantulkan gelombang radio, serta keperluan udara seperti pesawat terbang. Gas penyusun atmosfer. Nitrogen 78,08%, oksigen 20,95%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,035%, neon 0,0018%, metana 0,00017%, helium 0,0005%, hidrogen 0,00005%, xenon 0,000009%, dan ozon 0,000004%. Sumber Ahrens tahun 1993. Lapisan atmosfer bumi terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah tempat terjadinya gejala cuaca dan iklim, yaitu perubahan suhu, angin, tekanan udara, dan kelembaban udara. Ketinggian sekitar 0-12 km di atas permukaan bumi. Untuk perubahan suhu, setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, suhu udara turun 0,60 derajat Celcius. 80% gas penyusun atmosfer ada di lapisan ini. Lapisan troposfer terdiri atas lapisan planetair 0,0-1 km, lapisan konveksi 1-8 km, lapisan tropopause 8-12 km, yang merupakan pembatas antara troposfer dengan stratosfer. Lapisan stratosfer. Ketinggian sekitar 12-50 km di atas permukaan bumi, adanya proses inversi suhu, ketinggian bertambah, suhu udara meningkat. Hampir terbebas dari fenomena cuaca dan iklim, yaitu uap air, debu, atmosfer, dan khususnya kondisi awan, sehingga ideal untuk pesawat terbang. Konsentrasi gas ozon tertinggi ada di lapisan atmosfer ini, yaitu di ketinggian 20 km. Lapisan stratosfer terdiri atas lapisan isometris 12-20 km, lapisan inversi 20-35 km,
lapisan infrasi kuat 35–50 km, serta lapisan terlepaus yang merupakan pembatasan antara stratosfer dan mesosfer. Bersama mesosfer. Ketinggian sekitar 50–80 km di atas permukaan bumi. Fungsinya untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor. Sebagai pengantar gelombang elektromagnetik untuk sinyal radio, televisi, dan telepon. Juga sebagai pendingin radiasi ultraviolet. Suhu udara tidak stabil, semakin ke atas suhu udara menurun. Penurunan sekitar 0,40 derajat Celcius setiap kenaikan ketinggian 100 meter. Suhunya rendah, sekitar minus 500 derajat Celcius sampai minus 300 derajat Celcius. Terdapat pembentukan awan noctilucent di lapisan mesosfer dekat kutub. Lapisan mesopaus yaitu lapisan atmosfer pembatas antara mesosfer dengan termosfer. Lapisan termosfer. Ketinggian sekitar 80–700 km, adanya ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio. Rata-rata suhu sekitar 5.000 derajat Celcius sampai 20.000 derajat Celcius. Suhu meningkat di lapisan termosfer yang lebih rendah, sekitar 200–300 km. Aurora terjadi di termosfer. Lapisan termopaus atau exobase yaitu pembatas termosfer dan eksosfer. Lapisan eksosfer. Ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Fungsinya merefleksikan cahaya matahari. Suhunya mencapai 22.000 derajat Celcius. Pergerakan molekul hidrogen cepat. Tekanan radiasi sinar matahari lebih kuat dibandingkan tarikan gravitasi bumi. Dinamakan disipasi sfer atau ruang antar planet dan geostasioner. Di lapisan atmosfer ini tidak terdapat tekanan udara. Apakah ada ancaman bagi atmosfer? Ya, salah satunya pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Apa penyebab global warming? Meningkatnya polusi akibat karbon dioksida dan metana mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, pembakaran sampah, hingga pembakaran hutan menyebabkan kadar polusi meningkat. Cara mengantisipasi global warming. 1. Konservasi lingkungan berupa reforestation, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. 2. Penggunaan sumber energi alternatif, yaitu energi air, matahari, angin, dan bioenergi. 3. Daur ulang dan efisiensi energi. 4. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Berikut ini ada reminder untuk kita semua. Sooner or later we will have to recognize that the Earth has right to live without pollution. What mankind must know is that human beings cannot live without Mother Earth, but the planet can live without human, by Evo Morales. Yang artinya cepat atau lambat kita harus mengetahui bahwa bumi memiliki hak juga, yaitu hidup tanpa polusi. Apa yang harus manusia ketahui adalah bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bumi, namun planet ini dapat hidup tanpa manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.